Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net. Apa kabar Anda semua? Kembali kita berjumpa dalam siaran obrolan budaya. Kali ini saya ingin mengajak Anda kembali mengenal salah satu keindahan dari Provinsi Riau. Jadi tidak hanya terkait budaya yang indah dari Provinsi Riau, tapi kali ini saya ingin mengajak Anda mengenal makanan khas dari Provinsi Riau yang mungkin bagi Anda yang sudah berkunjung ke Provinsi Riau sudah tidak asing lagi, karena ini memang menjadi ciri khas oleh-oleh dari Provinsi Riau sendiri. Nah, untuk Anda pendengar, di kesempatan kali ini kami ingin mengajak Anda mengupas tuntas makanan khas dari Provinsi Riau, bolu kemojo dan juga kue retak. Jadi mungkin Anda sudah bisa melihat sendiri di depan saya ini sudah terlihat makanan khas dari Provinsi Riau dengan ciri khasnya yang berwarna hijau ya. Kita akan bahas lebih jauh makanan khas Provinsi Riau ini bersama dengan dua orang narasumber saya yang sudah hadir di kesempatan kali ini yang sudah meluangkan waktunya. Ada Mbak Dewi Iya, ya. Mbak Dew. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Jadi Mbak Dewi ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net adalah pengusaha dari kue retak ya, yang juga merupakan makanan khas dari Provinsi Riau. Ya. Selanjutnya juga ada Mbak Mira. Apa Halo, kabar Mbak Mira? alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya Mbak Mira. Jadi Mbak Mira ini pemilik usaha dari Bolu Kemojo. Iya, Nah, ini sebenarnya sudah mencoba aduh, masya Allah. dan cita rasanya cukup menarik ya, dan bikin makan satu kayaknya tidak cukup seperti itu ya. Iya, Jadi mungkin sebelumnya buat Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang penasaran apa itu kue retak dan apa itu bolu kemojo, mungkin kita tanya terlebih dahulu dengan pemilik usahanya. Nah, Mbak Dewi dulu mungkin ya. Mbak Dewi, kue retak. Ini kue apa sih Mbak gitu? Ini cemilan atau seperti apa? Cemilan, Cemilan. cookies, ya. Snack sehari-hari kita. Snack sehari-hari kita. Tapi kalau untuk historical kue retak ini sendiri seperti apa nih Mbak? Sehingga menjadi salah satu makanan khas dari Provinsi Riau. Hmm. Gimana? Kalau awalnya Mbak Dewi sendiri nih mungkin memulai usaha kue retak ya Mbak ya. Pasti Iya. ada historical sendiri gitu. Kenapa ingin membuat kue retak ini? Ingin memperkenalkan kue retak ini? Ya, karena saya sendiri suka Suka ya? suka mama makanan kenangan kita masa kecil dulu sekolah kan. Jadi ingin bikin sendiri gitu dan melestarikan budaya kita lagi gitu kan. Oke, pertama kali tahu kue retak dari mana? Dari SD dulu sekolah-sekolah. Oh, dari SD sudah Udah ada ada, ya? iya. Berarti sebenarnya memang kuliner ini sudah ada Udah sejak lama, lama juga, dan heeh. Mbak Dewi juga memutuskan untuk melestarikan kembali kuliner ini Iya, gitu ya. gitu. Oke, kalau Mbak Mira sendiri, iya. ini ada historikalnya nggak sih Mbak, Bolu Wah, Komojo ini? iya dong pasti kan. Historicalnya panjang juga sih. Sebenarnya historicalnya ini masih belum ada apa ya namanya ya, ditetapkan riset gitu ya, sehingga kita nih mencari tahu, kemudian ketemulah sama seseorang yang memang dia ahli peneliti untuk Riau. Jadi udah banyak buku untuk dia mengeluarkan buku sejarah Riau yang memang belum pernah dijamah orang gitu ya. Nah, bersama Mas Bayu itu kita neliti nih, memang tahun 2022 kita sempat bikin artikel sedikit tentang Kemojo ini. Jadi bolu Kemojo ini datang maksudnya asalnya itu memang dari suku Melayu yang masuk ke, kalau dulu kita satu rumpun ya, nggak ada Indonesia dan Malaysia, adanya Hindia Belanda. Nah, masuk ke Hindia Belanda. Jadi sempat kita ketemu dibukukan resepnya itu 1848. Kemudian dari situ dibawa masuk ke melalui Sungai Siak. Nah, dari Sungai Siak masuk ke Pekanbaru dan terus menyebar lah gitu. Nah, dari situ kita dapat bahwa bolu Kemojo ini asalnya dari negeri jiran sana kalau sekarang ya. Tapi kalau dulu kan satu kesatuan tuh. Nah, satu kerajaan ya, kerajaan Melayu ya. Nah, itu.
Oke, berarti Bikin secara sejarahnya sudah lebih lama lagi ya bolu Iya, kemudian ini ada sebenarnya ya? bener. Nah, itu Hmm. dulu digunakan untuk makanan para raja. Oh. Nah, para sajian-sajian untuk apa namanya, untuk perayaan-perayaan, untuk hari-hari khusus. Seiring perkembangan zaman, raja-raja mulai hilang, kemudian bolu kemojo ini diturunkanlah dari para koki-koki itu ke keluarga-keluarga kerajaan. Nah, keluarga-keluarga kerajaan kemudian menyebar, maksudnya berakulturasi dengan para-para ya yang di luar kerajaan. Nah, kemudian terus menerus. Nah, akhirnya resep diterima oleh masyarakat. Oke, tapi ini sedikit penasaran juga sebenarnya ini ya. Apa yang mungkin membuat kue retak dan bolu kemojo itu berbeda dengan kue-kue lainnya? Apa mungkin dari segi bentuknya, teksturnya, atau juga mungkin ada penamaannya sendiri gitu mungkin yang berbeda dari orang-orang di sekitar dan juga mungkin Mbak Dewi dan juga Mbak Mira menjemputnya gitu. Hmm. Ada ini nggak sih? Silakan Mbak Dewi. Iya, kalau dari bentuknya ada pasti kita beda gitu Hmm. kan bentuknya. Juga Bentuknya rasanya khas juga ya, bentuknya khas bentuknya khas, retak-retak. nggak ada yang lain nggak kayak gitu kan. Memang ciri khasnya retak gitu. Dan rasanya juga beda dari kukis-kukis yang lain kan. Gitu. Mhm. Ada penamaan lain nggak dari kue retak ini? Penamaan lainnya keringkal kukis. Keringkal cookies. Kringkol. Tapi orang lebih kenal kue retak gitu. Kue retak. Kalau Mbak Mira sendiri apa pembeda bolu kemojo ini? Dengan Mungkin dengan kuliner lain ya, yang Kuliner kita aja. bikin yang hampir mirip seperti itu dengan Mbak Mira. perboluan Hmm. aja ya gitu Apa yang ya. membedakan bolu kemojo? Bolu kemojo ini khasnya rasa pandannya. Mhm. Jadi yang original itu memang pandan dan rasa apa ya, creamy-nya itu emang kerasa banget gitu untuk si kemojonya. Dari bentuknya juga dia karena namanya kemojo itu asal katanya dari bunga Kamboja. Jadi punya takuk-takuk gitu, ada apa bukan ya? Punya kelopak-kelopak. Nah, itu yang menjadi ciri khasnya. Jadi kemojo itu asal katanya dari Kamboja. Jadi bahasa Melayunya kemojo. Tapi kalau di Jambi itu kan ada tuh rumpun Melayu di sana namanya kue koja. Ada yang namanya kue Kambojo ada. Di Kalimantan karena ada juga suku Melayu di sana itu namanya kue bika. Kalau di Malaysia namanya kue baka. Kue bakar gitu. Jadi penamaannya macam-macam. Nah, di di Riau sendiri namanya kue kemojo karena cetakannya itu bentuk kelopak kue kemojo. Bentuk kelopak bunga Kue Kamboja. Kamboja. Iya. Oke. Tapi untuk bahan-bahannya sendiri mungkin Mbak Dewi Mbak Mira. Ini bahan pembuat kue retak ini apa untuk bahan dasarnya? Bahan dasarnya Mhm. tepung, gula, pengembang gitu. Oke. Untuk proses memasaknya Dipanggang. dipanggang. Oke. Kalau bolu kemojo sendiri? Nah, bolu kemojo itu macam-macam tergantung daerahnya. Ada daerah yang pakai tepung. Kita kan kalau di sini tepungnya tepung terigu ya. Tapi ada daerah yang pakainya tepung beras. Sehingga warnanya jadi putih. Nah, ada yang skip pandannya, tapi pandan ini memang jadi salah satu ciri khas ya. Kemudian cara memasaknya, kalau tradisional dulu itu pakai arang bakau. Jadi kan cetakannya itu dari apa ya, dari plat yang tebel gitu, dari Plat tembaga? ya plat tembaga benar sekali Mbak. Nah, plat tembaga jadi dibakar dari bawah, kemudian ditutup di atasnya lagi dikasih arang. Nah, sekarang kan kita nggak mungkin ya pakai arang gitu ya. Nah, arang bakaunya juga susah. Nah, kita modifikasi pakai oven. Jadi oven itu panas atas bawah. Nah, caranya seperti itu. Tapi platnya itu tetap kita pakai. Cetakan loyang mo-nya itu kita tetap pakai. Oke, berarti untuk saat ini proses masaknya sudah lebih modern seperti itu bisa kita bilang ya, tapi tidak meninggalkan ciri khas. Betul. Iya. Nah, lebih modern karena kita sudah sertifikasi HACCP juga. Sertifikasi keamanan pangan yang internasional. Jadi memang mengharuskan sebenarnya boleh pakai arang itu, cuma nanti kita nggak yakin serpihan-serpihannya itu nih. Iya. Nah, jadi untuk lebih menyamakan, maksudnya prosesnya lebih higienis, kemudian tapi rasanya tetap sama tuh. Nah, kita pakai teknik yang berbeda, pakai oven.
ada rahasianya. Ada rahasia di balik layar ya. Ada rahasianya. Mungkin bikin kita semua yang mendengarkan dan juga menyaksikan siaran obrolan budaya ini semakin penasaran dengan cita rasa kue retak dan juga bolu kemojo ini ya. Tapi mungkin saya juga ada penasaran untuk memulai usahanya sendiri. Ini Mbak Dewi dan juga Mbak Mira sudah menjalankan usaha kue retak dan juga bolu kemojo ini sudah berapa lama? Kalau saya sendiri udah 4 tahun ya, dari tahun 2021. Wah, 2021 sudah cukup lama ya. Kalau Mbak Mira? sudah 7 tahun. 7 Ini tahun. masuk tahun yang ke-7 kita. Oke. Nah, ketika memulai usaha ini, mungkin Mbak Dewi dan juga Mbak Mira gitu, sebenarnya persiapan apa sih yang mungkin dilakukan gitu sebagai seorang pengusaha juga gitu? Apa nih yang harus dipersiapkan? Ya, yang pertama mentalnya dulu ya. Soalnya kan pasti ada kritik sarannya pasti ada kan. Paling banyak kritik-kritiknya yang ini yang itu baca kan. Jadi pertama mentalnya dulu, terus belajar. Ya banyaklah kesalahannya dalam setahun itu banyak kesalahan dalam pembuatannya kan. Jadi berusaha terus untuk belajar. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Wih, Luar biasa ya. Sebenarnya memang berani memulainya Iya, ini dulu mungkin beraninya yang itu mentalnya dulu yang menjadi gitu. tantangan terbesar seperti itu ya. Kalau Mbak Mira sendiri? iya. Jadi kalau aku tuh memulai usaha itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Tapi memang sebenarnya memang senang bikin bisnis itu ya, walaupun bisnis-bisnis sebelumnya tuh gagal. Nah, yang si Makaca ini dengan dengan Kemojo dengan brand Makaca ini dimulai itu nggak sengaja, Mbak. Jadi tahun 2017 itu anak susah makan, kemudian kita cobalah macam-macam dan ternyata dia maunya roti. Awal produk kita itu adalah roti kasur itu. Nah, dari situ mulailah banyak orderan dan mulai. Kemudian hire pegawai, kemudian putar putar otak gitu gimana caranya menggaji karyawan dengan layak gini, maka lahirlah produk Kemojo. Jadi awal memulai usaha itu memang benar-benar undesign gitu, tidak didesain. Nah, tipsnya kalau mau mulai usaha itu perlu apa? Ya perlu memikirkan sebenarnya dari awal sampai akhir, yaitu ilmunya. Ilmu bisnisnya tuh seperti apa? Bukan hanya bisa membuat ternyata. Bisa membuat itu ya pasti kita banyak trial and error, itu salah satu modal bagi kita buat produk yang enak itu pasti. Tapi berikutnya untuk mengembangkan bisnis itu perlu ilmu. Ya. Nah, ilmunya itulah yang selalu kita upgrade setiap saat sampai saat ini gitu. Oke, jadi ilmu nggak pernah ada habisnya ya. Bahkan mungkin setelah menjalankan Mbak Dewi 4 tahun, Mbak Mira yang sudah 7 tahun gitu ya, perjalanannya yang cukup luar biasa sekali, panjang sekali sampai bisa menghasilkan produk kue retak dan juga bolu Kemojo yang bisa bertahan hingga saat ini seperti itu ya. Nah, untuk cita rasanya sendiri, ada cita rasa ciri khas nggak sih Mbak dari kue retak ataupun juga bolu Kemojo gitu yang bikin ini ciri khasnya Pekanbaru gitu? Iya, kalau ciri khasnya memang coklat pandan. Ciri khasnya coklat pandan. Kemarin dicoba pakai buah naga, memang orang kurang suka gitu. Ada pakai buah naga gitu kan. Memang orang lebih sukanya ciri khasnya pandan coklat. Pandan coklat. Berarti sejak awal memulai memang sudah dengan coklat dan pandan ini. Iya. Oke, kalau Mbak Mira sendiri ini satu rasa pandan Iya, kita hanya original saja pandan. Nah, saat ini baru original. Ada kepikiran ingin mencoba rasa lain? Pasti ya. Pasti ada. cuman kita perlu riset ya untuk itu, karena permintaan pasar kita harus sesuaikan gitu ya. Jadi jangan kita buat yang pasar tidak mau gitu. Ya, coba-coba dulu kita ya. Nah, kalau dulu Kemojo ini kan kuenya manis banget nih Mbak, manis banget yang dari nenek moyang kita dulu, karena dulu gula itu sebagai pengawet ya. Jadi kue itu tahan 2 minggu itu karena gulanya banyak gitu. Sehingga bakteri atau mikroorganisme nggak mau tuh makan karena gula itu sebagai pengawet. Nah, sekarang kita kan sudah ada isu healthy gitu ya, kurangin gula. Maka Kemojo kita yang sekarang itu less sugar gitu.
Oh, baru tahu ada bolu kemojo tapi less sugar ya. Iya, jadi manisnya itu kita sesuaikan ya sekarang kan sekarang orang nggak mau manis-manis ya, Iya. ini manis gitu. Nah, kita makin riset kita gimana rasanya tetap oke, tapi less sugar. Tetap menjaga kesehatan ya. Iya. Nah, Oke, berarti ini sebuah inovasi juga ya, Iya, menciptakan gitu. bolu kemojo yang less sugar tadi. sehat. Iya, kita pengen terus ngikutin perkembangan zaman biar produk kita tetap bisa diterima. Oke, baik. Mendengar dan pemirsa RRI Net, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi. Mungkin buat Anda yang ingin membuat sendiri atau ingin mencicipinya, ya nanti kita akan bahas lebih jauh bersama Mbak Dewi dan juga Mbak Mira. Untuk Anda semua tetap di obrolan budaya RRI Net. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami di siaran obrolan budaya, ya. Dan topik yang kita bahas tadi adalah mengenal makanan khas Provinsi Riau, kue retak dan juga bolu kemojo. Bersama pemilik usahanya juga, Mbak Dewi dan juga Mbak sampai lupa namanya ya. Mira. Mbak Mira. Jadi kalau Anda lihat ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kue retak dan juga bolu kemojo itu memiliki bentuk yang ciri khas. Kue retak ciri khas bulat-bulat dan juga bolu kemojo ya ciri khas bentuknya menyerupai bunga Kamboja. Jadi ada sudut-sudutnya ya Mbak ya. Jadi ketika dipotong, potongannya pun berbentuk unik ya. Pas ya. Tapi kalau kita membahas soal kue retak dan juga bolu kemojo, seiring berjalannya waktu ya 4 tahun dan juga 7 tahun perjalanannya, bahkan kue ini sebenarnya sudah ada sejak lama sekali ya. Iya, benar. Jadi ada inovasi dan modifikasi nggak sih Mbak yang dilakukan? Kalau tadi misalnya kita bolu kemojo, ada less sugar, Iya. dikurangi gulanya, tingkat kemanisannya Siap. tanpa mengurangi cita rasanya. Tapi ada inovasi-inovasi lain nggak sih? Mungkin dari resep atau bentukannya mungkin ke depannya yang ingin dilakukan gitu. Boleh? Kalau kemojo itu ada inovasi yang kita lakukan. Yang pertama kali itu resize. Jadi dari bentuknya satu loyang yang besar, mungkin diameter sekitar 20 cm, kita jadikan yang mini. Yang mini kecil, jadi sehingga size bite gitu. Jadi lebih praktis untuk dibawa karena tujuan marketnya adalah oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu orang nggak mau ribet, nggak mau
ya riweh, terus nggak mau yang gede-gede juga karena mau dibagiin ke banyak teman. Ya memang tradisi kita kan ya kekeluargaan ya, kemana-mana tuh pergi ke satu daerah pulang bawa oleh-oleh gitu dikasih. Nah, jadi kami juga riset nih, bentuknya kemasannya juga kecil, di dalamnya juga kecil-kecil, isinya 6. Nah itu inovasi. Kalau ke depannya, memang sekarang barusan ini 1 bulan yang lalu kita launching itu Kemojo Cookies. Yang ini Kemojo basah itu umurnya 5 hari. Nah kalau Kemojo Cookies itu umurnya 1 tahun. Nah Kemojo Cookies ini yang variannya itu banyak. Jadi ada nori cheese, kemudian ada salted egg, yang rasa-rasa kekinian lah yang kita angkat, rasa kopi, rasa coklat, ya seperti itu. Kenapa cookies? Kita pengen tetap menjaga si Kemojonya ini original. Kemudian si cookiesnya yang lebih arahnya ke pasar yang lebih luas, kemudian dengan umur yang lebih panjang, seperti itu. Semakin penasaran ya, ternyata ada yang bentuk cookiesnya. Selama ini kalau saya tahu bolu kemojo itu Iya, kue basah, basah ya, Ya, dan ukurannya pun memang loyang yang cukup besar ukurannya. Nah yang Kemojo cookiesnya juga bentuknya seperti Kemojo Bentuk sebelumnya. seperti Iya, kemojo, kita tapi pertahankan. teksturnya mungkin berbeda. Teksturnya cookies, ya. Teksturnya cookies. Oke. Kalau Mbak Dewi sendiri mungkin ke depannya ingin ada inovasi apa nih untuk kue retak sendiri? Kalau Dewi sendiri, Dewi tetap menjaga bentuk dari awalnya kayak gitu kan, tetap menjaga itunya, terus kualitasnya. Cuma memang mau dikembangin lagi rasa-rasanya gitu. Mau dibikin lagi, mau rasa matcha atau rasa apa, nanti kita kembangin lagi biar dunia tahu gitu. Oke, untuk cita rasa yang lebih kekinian biar Iya. segmentasinya juga mungkin nggak hanya orang tua gitu ya. Kalau dulu bilangnya kue jadul. Iya, kue jadul. Makanya Padahal, kita mau bikin yang kekinian gitu. yang kekinian. Padahal ini kue bisa dinikmati semua usia. Iya. Ya. Oke, untuk pemasaran kue retak dan bolu kemojo sendiri, mungkin Mbak Dewi dan juga Mbak Mira, ini pemasarannya seperti apa sih yang dilakukan agar mungkin masyarakat Riau lebih mengenal, bahkan mungkin sampai ke nasional sekaligus gitu, untuk bisa tahu produk makanan khas dari Provinsi Riau kalau ada kue retak dan juga bolu kemojo. Pemasarannya seperti apa, Mbak Dewi? Untuk memasarkan produknya ini lewat mana? Online juga. Terus ke gerai-gerai Brastagi, ke warung-warung gitu ada, ke swalayan. Jadi online kita udah sampai ke Malaysia, Thailand, udah sampai kue kita. Udah ke Bandung, Jakarta. Alhamdulillah udah jauh-jauh perjalanannya. Ya berarti tidak hanya dikenal nasional lagi saat ini Iya, ya, sudah sampai internasional seperti itu ya. Internasional. Oke, kalau Mbak Mira sendiri, ini pemasaran bolu kemojonya. Ya, untuk bolu kemojonya kita dipasarkan di Pekanbaru, itu ada di Insira Oleh-oleh. Kemudian kita juga kerjasama dengan Indomaret yang fresh, jadi ada sekitar 37 titik, bukan hanya di Pekanbaru tapi di luar Pekanbaru, tapi masih dalam wilayah Riau. Kemudian kita juga kerjasama dengan Garuda Airlines untuk event-event tertentu, dan hari-hari tertentu kita supply kemojo ke Garuda untuk semua penumpang. Kemudian kita lagi apa namanya, karena model bisnisnya nggak bisa langsung dikirim gitu ya, maksudnya online juga belum Belum bisa belum cover kita karena umurnya pendek. Iya. Maka kita lagi ngedesain model bisnis yang di setiap beberapa kota itu yang kita tuju adalah Jakarta dan Jakarta dan Balikpapan, itu untuk buka kitchennya gitu, untuk buka cabangnya di sana. Karena pernah kita ada event juga di Jakarta, nah itu kemojo kita juga diterima di sana. Jadi banyak yang berminat untuk bermitra. Jadi seperti itu. Oke, berarti pemasaran juga cukup luas ya untuk bolu kemojo dari Mbak Mira sendiri ya. Udah dari gerai oleh-oleh, selanjutnya juga di minimarket, bahkan juga bekerja sama dengan maskapai penerbangan seperti itu ya. Oke, ini ketika memasarkan, menawarkan produk ini Mbak, ada tantangan tersendiri nggak sih sampai bisa sejauh ini gitu?
Mungkin Mbak Dewi next bisa ikutan juga ya Mbak Dewi ya. Iya pasti, Pasti Mbak, banyak tantangannya. pasti banyak tantangannya. Jadi kita perlu mempersiapkan yang terutama kualitas produk. Ya. Jadi kualitas kita itu harus tetap sama, kemudian harus dalam kualitas yang terbaik lah. Kemudian dari sisi legalitas itu yang terpenting ya, itu penting juga legalitas, halal PRT, Ya. sertifikat apapun lah gitu ya, yang harus Alhamdulillah kita udah punya ya. ya itu harus kita bekali dulu. Iya, bekali Kemudian manajemen kita, bagaimana distribusi barangnya itu juga harus dipikirkan juga. Alhamdulillah tuh Kemojo kita udah direview sama 3 menteri tahun lalu ya. Nah mereka juga support kita untuk terus mengembangkan kuliner tradisional melalui Kemojo atau melalui kue-kue lain gitu, sehingga Iya. kita bisa ya sekarang kan pemerintah lagi galak-galaknya untuk kembangkan UMKM Iya, ya, UMKM, sampai iya. menterinya juga ada sendiri kan, Menteri UMKM. Nah, jadi ya semoga lah Mbak, Semoga kedepannya kita UMKM bisa kita lebih maju ya. dengan kuliner kita menjadi raja di tanah air kita Dan- sendiri gitu. Jadi ya. Baik. Mbak Dewi sendiri mungkin ingin mempertahankan ciri khas dari kue retak sendiri. Ini ada tantangan nggak sih Mbak? Mungkin ketika ada yang pesanan gitu misalnya mungkin minta bikinin cita rasa ini matcha, cita rasa tiramisu atau cita rasa lainnya gitu. Ada tantangan sih Mbak untuk bisa menjelaskan kalau kue retak ini ciri khasnya seperti ini gitu. Banyak tantangannya emang. Ya, sebelum apa-apa juga kan memang banyak tantangannya. Misalnya seperti apa nih Mbak? Mungkin ada yang masa nggak bikin rasa lain gitu, masa maunya rasa itu aja gitu. Iya ada, tapi kita tetap menjaga itu ya, menjaga kualitasnya memang khas dari Riau-nya memang gitu, originalnya gitu. Oke, mungkin ada ini nggak sih Mbak, Mbak Dewi dan juga Mbak Mira yang bisa kita share juga mungkin buat semua pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang ingin memulai berbisnis makanan mungkin khas dari daerah mereka sendiri ataupun juga ingin mencoba peruntungan mereka ikut menjual makanan khas dari Provinsi Riau. Ada yang bisa di-sharing nggak sih Mbak untuk tips mereka untuk memulai? Apa sih sebenarnya yang harus dipenuhi sebagai pemilik usaha ataupun juga pengusaha? Misalnya tadi disebutkan juga mungkin untuk legalitas ya, seperti Iya, itu ya. Untuk mungkin merek dari produknya, seperti itu. Apa nih yang harus mereka persiapkan sebenarnya? Untuk memulai, ketika mereka ingin memulai sebuah bisnis juga gitu. Berdasarkan pengalaman dari Mbak Dewi dan juga Mbak Mira. Kakak dulu. Iya, yang pasti itu keberanian sama nekat. Tapi nggak harus nekat terus gitu. Jadi nekat tuh yang terukur. Jadi nggak apa-apa tahun pertama nekat, tahun pertama berani. Nah tahun kedua belajar. Nah habis itu belajar. Kemudian kalau di bisnis kan naik turun ya Mbak. Kadang naik, kadang turun gitu, kadang naik gitu ya. Ya, Nah, utamanya jaga kualitasnya. Iya. Nah, ketika turun, bagaimana kita terus semangat? Nah, pertama nekat, berani, yang kedua belajar, yang ketiga semangat. Nah, ya, yang paling utama dari semua itu doa. Iya, selalu berdoa dan yakin, Bismillah, kalau kita terus belajar, insya Allah berhasil. Mbak Dewi, mungkin ada tambahan berdasarkan pengalamannya mungkin membawa kue retak ini, memperkenalkan kue retak ini? Ya, terutama promosinya tadi kan, ya betul sekali yang dibilang kakak tadi, keberanian utama. Soalnya banyak kali yang komen ini gitu kan. Jadi kita harus punya mental yang kuat, Bang. Kalau memang mau sukses ya. Oke. Untuk pemasaran sendiri ini Mbak Dewi dan juga Mbak Mira pemasaran online atau offline? Kalau di aku online dan offline. Kalau online sama Dewi itu juga. via WA. Kadang kita juga dapat Ya kalau pesanan. udah zaman now ini memang harus gitu ya. Harus aktif media Iya, sosial ya. kita harus ngikutin perkembangan Ngikutin tren sekarang. zaman gitu. Jadi perkembangan apapun itu nggak bisa kita tolak. Kalau kita memang mau sustain di bisnis, ya kita harus ngikutin apa perkembangan yang sekarang gitu. Ya betul kata Jangan Bu Mira dilawan tadi, ilmu tadi yang penting kan. Iya, Ilmu pemasaran. Benar, semua ilmu harus kita bukan semua ya, pokoknya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengembangan usaha kita tuh harus kita pelajari dan kuasai.
Pernah ada ini nggak sih, Mbak Dewi dan juga Mbak Mira, ada kesulitan untuk mendapatkan bahan bakunya mungkin? Oh Entah iya, itu mungkin ada, berarti kalau 4 tahun 2021, 7 tahun berarti sempat, di masa pandemi? iya dong. Nah, itu berarti Banyak ada kali itu. kesulitan nggak sih Mbak dalam ini, Ka- menghadirkan kembali gitu? Kalau di masa pandemi itu nggak sulit ya mendapatkan bahan baku itu tetap. Yang sulitnya memasarkan. Karena Memasarkan. kita ada PPKM dulu ya. Nah, tapi alhamdulillah di saat pandemi tahun 2020 itu, Makaca buka outlet tuh yang pertama. Alhamdulillah trafficnya naik, kita growth gitu ya. Kalau kendala lain itu ketika kita pindahkan produksi ke daerah lain. Contoh, kita pernah produksi di Jakarta nih untuk eventnya Pak Menteri Agus Gumiwang. Jadi kita bakar kemojonya di sana dengan bahan bakunya dari sana semua. Ternyata kelapa, apa ya namanya? Cara mengolah kelapa di sini di Pekanbaru sama di Jawa sana berbeda. Kita beli kelapa dengan batok-batoknya di pasar ya. Tapi kalau di Jakarta itu kelapa itu dijual dalam bulat-bulat yang udah putih, batoknya udah hilang. Sehingga kita nggak tahu nih besarannya nih seperti apa. Ya kita order pertama, wah kemojonya jadi keras dan aneh gitu. Oh ini kelapa nih nggak pas nih santannya. Akhirnya kita ukur diameter kelapa di sini setelah dikulitin, batoknya dibuang tuh kelapanya diameternya berapa. Kita cari ke pasar sana, Pak kami mau diameter kelapa segini. Bapaknya juga ikut ngukur-ngukurin. Nah alhamdulillah pas. Jadi besar polanya juga telur juga kalau di sini per butir, di sana per kilo. Nah, jadi itu perlu kita ada penyesuaian-penyesuaian dengan cara supplier menyediakan bahan baku gitu. Itu sih tantangannya ketika kita meresep di luar atau kita baking dengan bahan-bahan yang disupport dari luar Pekanbaru. Nah, itu dia challenge-nya. Kalau bahan baku sih masih aman lah karena bahan baku kita lokal semua ya. Dan bahan baku utama kita masih tepung terigu seperti itu ya? Iya, tepung terigu, santan kita dari lokal sini, kemudian pandan juga ada kita tanam pandan gitu ya. Itulah gula ya, itu biasa sih. Berarti menggunakan pandan asli untuk Iya. bolu kemojo dan kue retak ini ya? Iya. Oke, wah. Menarik sekali ya pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Nanti kita masih akan kembali di sesi terakhir obrolan budaya untuk kesempatan kali ini. Untuk Anda semua jangan kemana-mana, tetap di obrolan budaya. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI.net, kita masih ada di siaran obrolan budaya mengenal makanan khas Provinsi Riau, ada kue retak dan juga bolu kemojo. Mungkin banyak di antara Anda yang ingin mencoba memulai usaha, ya, entah itu usaha di bidang kuliner ataupun juga di bidang lainnya yang sering merasa bingung untuk memasarkan produknya, terkendala untuk pemasaran. Akhirnya mungkin produk hanya dikenal oleh lingkungan sekitar Anda saja gitu ya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari Mbak Mira juga ya dalam memasarkan produk bolu kemojonya yang cakupannya kalau saya bilang ini sudah
cukup jauh ya, sudah masuk di minimarket, di gerai oleh-oleh juga tidak tertinggal karena memang ingin memberikan ciri khas dari Provinsi Riau untuk bisa dikenal gitu. Dan juga bahkan sampai bekerja sama dengan maskapai penerbangan. Iya, Nah, benar. ini saya juga penasaran dan mungkin pendengar dan pemirsa RRI Net maksud kami penasaran bagaimana cerita awal bisa memasarkan produk, memperkenalkan produk masuk di minimarket, di Iya, retail maskapai ya. penerbangan juga. Karena ini bukan kecil Iya. dan ini sudah sebuah langkah yang besar dalam dunia usaha. Iya. Boleh diceritain Boleh, Mbak boleh, Mira? Mungkin Mbak Dewi juga bisa nanti kita pasarkan produk kue retak juga ya Mbak Mira ya, Iya, Mbak Dewi siap. ya. Karena pasti ingin juga kue retak ini bisa dikenal lebih Oh, iya dong. jauh juga. Berpotensi. Karena memang cita rasanya cukup unik ya dan mudah untuk dibawa juga. Iya. Jadi cemilan anak-anak ya, Mbak, Benar. banyak yang suka juga ya. Karena kalau yang berpotensi itu gampang aja kita melihatnya, Mbak. Lihat banyak yang buat. Nah, berarti banyak yang buat, berarti banyak yang lakukan. Iya, Nah, itu Tapi tetap dengan ciri khasnya Iya, masing-masing. nah benar. Berarti kan potensi tuh, tinggal dikembangkan. Nah, sama tuh dengan Komojo. Nah, Komojo ini tahun 2021 nih mulai kita seriuskan. Tadinya tuh kita ya sudah buka terus jualan produk A, coba produk B, coba produk C. Di 2021 kita core intinya kita maksudnya di manajemen inti kita buka data tuh. Buka data, kita lihat dari tahun 2018 lah, ya 2017 itu kan kita akhir-akhir tuh. Jadi kita ngitungnya dari 2018 sampai 2009 dari 2020 itu yang fast moving produk apa? Ya. Jadi kita punya data nih. Data itu paling penting banget untuk nge-push mana produk yang memang benar-benar diterima masyarakat dan kita harus push gitu. Nah, ternyata si Komojo ini memberikan 80% kontribusi terhadap omset atau revenue Makaca lah. Nah, oke nih Komojo. Nah, waktu itu kemasannya belum gini nih, Mbak. Kemasannya kita masih dimaklon oleh Insira. Jadi kita buat Komojo tapi untuk brand Insira oleh-oleh. Nah, bagaimana strateginya supaya kita punya brand kita sendiri nih? Oke, kita mau mulai ngangkat Komojo kita sendiri. Akhirnya kita riset nih. Kalau sebagai oleh-oleh yang tadi saya ceritakan, si produk ini harus apa-apa-apa. Akhirnya kita riset ke lebih dari 100 orang, dapatlah hasilnya ya begini bla 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 bla. Nah, akhirnya kita keluarkan yang isi 6. Alhamdulillah disetujui juga oleh pihak gerai waktu itu. Kita masuk nih kita coba nih di 2 produk, satu yang isi 12 yang dengan merek Insira, satu dengan yang isi 6 dengan merek kita. Ternyata marketnya sama-sama naik. Bisa nyamain nih yang Komojo 12 yang dengan udah marketnya besaran marketnya A gitu. Si Komojo isi 6 besaran marketnya juga A gitu di Insira. Wah, berarti potensi nih. Nah, dari situ kita terus gali data. Kita coba pasarkan ke Indomaret dan Alfamart waktu itu. Jadi apa yang harus kita bawa? Tentunya kita nggak bawa tangan kosong ya. Bawa marketing kit nih. Nah, kita desain, kita apa segala macam. Terus kita ketok pintu tuh pertama di Alfamart. Di Alfamart ketemu dengan Pak Samad, Bapak operasionalnya kalau nggak salah. Besok aja ya katanya gitu. Ya udah, padahal udah nunggu hujan-hujan tuh. Ya udah besok. Harus buat janji dulu. Oke. Nah, udah kita aturkan janji. Nah, di hari yang dijanji ditolak. Dia bilang bla 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 bla. Oke. Jadi apa yang harus kami perbaiki, Pak? Ya bla 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 gitu ya. Terus Indomaret lagi. Kita kira Indomaret ini lokasinya yang di mana ya? Yang di jauh sana ya, di Air Hitam ya. Pergilah kita ke sana kan. Panas-panas. Ke sana bawa Komojo bawa. Ternyata Pak mau ketemu dengan ininya dong, bagian purchasing mau nawarin produk. Bu, nggak di sini Bu. Di mana ya Pak? Di sana tuh Jalan Soekarno-Hatta. Ya ampun, dekat dari rumah. Nah, pergilah kita ke Indomaret yang di sini, Indomaret Grosir itu loh Mbak, yang di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, pergi kita ke sana, bawa tenteng, ya bikin janji kita masukin produk. Lama nggak ada kabar. Terus datang lagi seminggu berikutnya, masukin produk lagi, lama nggak ada kabar. Terus kita minta kontak personnya, kita hubungin.
Kemudian, oh ini dihubungin, iya loh Bu, kita lagi cari-cari produk Komojo yang pas. Nah, ayo Bu kita meeting. Nah meeting, pertama meeting itu banyaklah koreksi dari mereka mengenai kemasan, kita nggak boleh ada nomor telepon, apa segala macam gitu ya, mereka menjaga mungkin ya. Ya oke, nah dari situ kita mulai dikasih 5 store. Pegang 5 store dulu ya Bu, kalau trafficnya bagus, baru kita gencarkan ke yang lain-lain. Nah, bagaimana bisa diterima pas meeting itu saya presentasi itu dengan data bahwa Komojo kita ini diterima berapa ribu piece dalam 1 tahun, siapa yang ininya, dan sehingga marketnya ini cocok juga dengan marketnya Indomaret. Nah, alhamdulillah diterima. Hampir sekarang kita ada 37 store kalau nggak salah untuk supply di Indomaret. Nah, berangkat dari situ kita nih ikut nih banyak ikut acara-acara yang ditaja oleh pemerintah, termasuk Bank Indonesia, dinas-dinas dan lain-lain. Nah, suatu saat itu kita Komojonya dimasukkan ke dalam goodie bag untuk meetingnya BI. Nah, dari situ mulai ada beberapa komunikasi dengan para instansi-instansi, termasuk Garuda. Jadi dia melihat ini menarik, dia undang kita untuk presentasi bagaimana bentuk kerjasama kita ke depan. Nah, alhamdulillah tuh kita masuk di Garuda, tapi bukan dengan packsnya yang gede, karena pengennya Garuda itu masuk Garuda itu Komojo ini sebagai snack di dalam pesawat. Ya, jadi nggak yang banyak gitu. Jadi kalau satu kan terlalu satu gitu ya, kecil gitu. Akhirnya kita riset dan dapatlah 2 pieces dengan kemasannya yang juga kita desain yang yang memang eksklusif lah, cocok untuk penumpang Garuda yang memang kelasnya memang kelas atas ya. Nah, jadi kita cocokkan ke situ ya, alhamdulillah diterima oleh pihak Garuda. Jadi sekali order mereka setiap weekend itu sesuai dengan jumlah penumpangnya. Jadi 2 hari itu kalau penerbangan ke Pekanbaru itu ada 2, nah itu aja yang kita support. Tapi belum ke seluruh Indonesia karena Komojo kita masih tahannya 5 hari. Karena fresh ya kita ya. Nah, itu aja sih, Mbak. Jadi memang Garuda itu ada program yang setiap dia landing dia bawa Ciri khas dari daerah tempat dia landing itu ya. Tapi nggak semua kota sih, tapi ada beberapa kota yang begitu. Nah, jadi ajang promosi kita juga sih. Nah, dari situ kita kerjasama juga kalau ada tiket Garudanya berapa gitu bisa dapat dapat diskon di outlet kita sendiri gitu. Perjalanan yang cukup panjang ya ternyata ya. Panjang banget. Oke, Mbak Dewi sendiri mungkin ada cerita nggak sih Mbak ketika memasukkan produk ini di toko-toko gitu? Ya, pertama deh masukkan ke toko ini kan waktu itu belum punya itu sertifikat halalnya, belum ada PRT-nya, jadi nggak diterima orang. Bu, ini nggak bisa gitu. Jadi ya udah kesana kemari lah ya kan. Jadi mulailah berjumpa sama teman-teman. Nah, ini loh ini ngurus ini gitu ya. Jadi alhamdulillah dilancarkan sama Allah kan bisa ngurus PRT-nya, halalnya. Alhamdulillah sekarang udah bisa masuk ke gerai-gerai lain gitu. Dan udah bisa pergi keluar kota juga gitu kan, alhamdulillahnya. Cuma kan kalau cookies Dewi ini kan kering, jadi paling kalau cookies kering gini lakunya itu ya pas-pas hari-hari tertentu, hari-hari besar, lebaran gitu kan, gitu ya kebaca. Tapi untuk ketahanan produk sendiri kue retak ini lebih lama? Lebih lama ya, berapa 1 bulanan. Satu bulan masih tahan. Kalau Dewi lihat tergantung itunya, tergantung penjagaannya gitu. Kalau dia dikemas gini 3 bulan lebih tahan juga. Oke, berarti ini untuk karena kita pengawetnya cuma gula kan. Yang lebih kedap udara berarti bisa lebih lama gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bilang untuk yang ingin berusaha, memulai usaha, ini syarat yang harus dipenuhi apa aja? Mungkin selain yang ingin mentalnya harus kuat untuk memulai seperti itu. Tapi secara administratif apa yang harus dipenuhi biar produk ini memang bisa dikenal masyarakat dan mungkin lebih jauh terbangnya, dikenalnya seperti itu. Lebih luas ya. Lebih luas. Ini apa sebenarnya yang harus dipenuhi?
Kalau di kita sih, kita berusaha memenuhi semua sertifikat yang harus kita punya gitu ya. Jadi contohnya PIRT, PIRT, halal, ya kan, BPOM. Kemudian kita yang akhir-akhir ini yang November baru dapat itu sertifikasi keamanan pangan internasional ya, HACCP. sertifikasi. Kemudian kita juga kalau untuk bermitra dengan retail atau instansi atau maskapai itu ya, kita harus punya badan hukum atau badan usaha, CV atau PT. Sehingga ketika perjanjian itu jelas, kita tuh bukan antar person tapi antar badan. Nah, seperti itu. Ya kemudian ketika kita ada badan hukum atau badan usaha ya bayar pajak kan ya. Nah, di situ ya kita memang harus ada itu bukti pajak NPWP. Nah, karena kita ada di Indonesia ya kita harus taat terhadap ini. Mereka juga para mitra kita juga nggak mau beresiko nih nerima produk kita tapi kita nggak bayar pajak gitu. Nah, jadi diinkludkan dengan pajak dan lain-lain. Jadi administrasi seperti itu sih. Jelas ya. Ya, kita harus lebih profesional sebenarnya. Nah, semakin kita profesional, maka semakin produk kita bisa diterima. Bukan hanya rasa itu paling 20% yang enak aja. banyak. Yang enak banyak. Benar, tapi yang kualitasnya profesional gitu, sedikit. profesional. Nah, jadi selain tadi nekat, semangat, ya profesional sih, Mbak. Baik itu dari sisi sertifikasi produknya maupun dari sisi manajemen kita tuh harus profesional. Ya. Oke. Mungkin di sesi terakhir obrolan budaya kita kali ini ya saya ingin mendengar harapan juga mungkin dari Mbak Dewi dan juga Mbak Mira ya untuk usahanya dan juga untuk semakin dilestarikan kuliner ataupun juga makanan khas dari Provinsi Riau. Harapannya ke depan Mbak buat usahanya. Harapan ke depan ya lebih maju lagi pasti kan. Harapan kita ke depan tuh biar bisa khas Riau ini emang lebih mendunia gitu. Biar lebih apalagi ya Kak ya lebih kembang lagi UMKM kita ya. UMKM kita ini. Oke, baik. Mbak Mira? Iya, harapan ke depannya UMKM Bisa turun temurun ke anak cucu nanti ya. benar. Ya kalau dari sisi produk, dari sisi bisnis kita pengen sustain ya, bisa turun usahanya ke anak cucu. Tapi kalau dari sisi impact-nya ke masyarakat, kita pengennya lebih besar lagi karena semakin banyak menyerap tenaga kerja, dia membantu bisa juga membantu juga lingkungan kita ya benar. Dari sisi sosialnya, dari sisi budayanya, kita ingin Kemojo ini atau makanan khas Riau itu bisa dikenal ya nggak muluk-muluk lah seluruh dunia tapi dikenal di Indonesia aja. Seperti orang mengenal bakpia, seperti orang mengenal bolu susu Lembang, seperti orang mengenal pai Bali, pai susu Bali. Nah, pinginnya seperti itu. Ya, kita juga punya loh. Iya, kita juga punya nih namanya Kemojo. Nah, itu aja Kita sih. juga punya kokis letak kita khas kita sendiri kita juga punya. Baik, mudah-mudahan memang semakin bisa dikenal oleh masyarakat luas ya dan penikmatnya juga amin. dari semua kalangan juga. Betul. Bahkan mungkin sampai nasional, internasional bisa kita kenalkan untuk Iya. makanan khas Provinsi Riau sendiri. Benar. Tadi saya ingat satu, Bolu Kemojo ada slogannya tadi kalau nggak salah ya. Slogannya cukup menarik. Apa slogannya tadi Mbak Mira? Makaca itu si paling Kemojo. Si paling Kemojo. Iya, jadi kalau- brand kita Makaca. Makaca. Iya. Ya, jadi kalau ke Provinsi Riau ingatnya Bolu Kemojo. Iya, si paling Kemojo. Si paling Kemojo. Iya, Terima benar. kasih buat Mbak Dewi, buat Mbak Mira Iya, atas sama-sama, waktunya Mbak. ya di obrolan budaya kali ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Ingat buat Anda semua ketika berkunjung ke Provinsi Riau, jangan sampai Anda melewatkan makanan khas dari Provinsi Riau, Bolu Kemojo dan kue retak. Ya.
cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya